Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk teman-teman terkait dengan formasi CPNS tahun ini ya atau tahun 2025. Dan tentunya di antara teman-teman khususnya yang lulusan S1 pendidikan tentu sedang menanti-nanti formasi yang bisa dilamar oleh teman-teman kira-kira di kementerian mana begitu atau di formasi yang seperti apa. Nah, informasi kali ini teman-teman dilansir dari situs Klik Pendidikan ID. Lulusan S1 Pendidikan merapat. Ini daftar 10 formasi yang bisa dilamar oleh teman-teman pada seleksi CPNS 2025. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa seleksi CPNS tahun 2025 ini dipastikan akan dibuka kembali ya. Adapun untuk kapan dibukanya nanti ada informasi ya untuk gambaran kira-kira bulan apa. Yang pasti seleksi CPNS di tahun ini ya, di tahun 2025 ini tentu akan segera dibuka. Nah, terutama untuk mengisi formasi di berbagai kementerian baru, teman-teman. Seperti kita tahu bahwa di pemerintahan Bapak Prabowo atau Prabowo Gibran ini ada beberapa kementerian yang baru yang tentunya ini juga akan membutuhkan para pegawai begitu ya, yang dalam hal ini pegawai ASN-nya. Nah, kementerian baru menambah kebutuhan pegawai. Nah, begini kira-kira ya. Jadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, ini teman-teman jumlah kementeriannya itu meningkat ya menjadi 48 kementerian. Ada yang dipecah juga kan, ada yang kementerian baru dan seterusnya. Nah, dengan bertambahnya jumlah kementerian tentu ini berpengaruh kepada kebutuhan pegawai begitu ya. Yang juga meningkat. Nah, adapun untuk jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025. Nah, ini teman-teman sebagai gambaran saja ya. Ini bisa maju atau bisa juga mundur. Perkiraan untuk seleksi CPNS 2025 ini akan dimulai sekitar bulan Agustus sampai September 2025 ya. Ini perkiraan waktunya. Sehingga bagi teman-teman yang ada rencana mau mendaftar nanti CPNS 2025 bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk pola seleksi kemungkinan akan mirip ya ataupun sama dengan tahun-tahun sebelumnya begitu ya untuk CPNS. Seperti biasa ada 2 tahapan tes ya, tes SKD dan tes SKB begitu. Nah, ini informasi pentingnya teman-teman. 10 formasi ya untuk lulusan S1 pendidikan di CPNS 2025 ya. Nah, kira-kira 10 formasi yang bisa teman-teman coba daftar begitu. Apa saja? Yang pertama ini formasi untuk pengembang model penilaian pendidikan. Ini kualifikasinya S1 pendidikan, kemudian untuk tugasnya sendiri mengembangkan asesmen pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasilnya begitu. Kemudian untuk formasi yang kedua, pengembang kurikulum, kualifikasinya S1 pendidikan, untuk tugasnya sendiri adalah merancang dan mengembangkan kurikulum pendidikan. Selanjutnya untuk formasi ketiga ada pengembang program fasilitas pelatihan. Untuk kualifikasinya S1 pendidikan, tugasnya memantau dan memastikan mutu pendidikan dasar hingga menengah. Selanjutnya untuk formasi keempat ini ada pengembang perbukuan ya. Untuk kualifikasinya S1 pendidikan, gambaran tugasnya adalah mengembangkan materi pendidikan melalui sistem pembukuan yang terstandar. Selanjutnya yang kelima ini ada formasi analis kata dan peristilahan.
Adapun untuk kualifikasinya ini S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini udah agak mengerucut ya Bapak Ibu. S1-nya S1 Pendidikan, tapi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk tugasnya sendiri, ini menganalisis kata dan istilah dalam materi pendidikan agar lebih akurat. Selanjutnya untuk formasi yang keenam, ini ada editor program pengembangan pendidikan masyarakat. Adapun untuk kualifikasinya ini S1 Pendidikan di luar sekolah atau PLS ya teman-teman. Barangkali di antara teman-teman ada yang S1-nya PLS ya atau pendidikan luar sekolah. Ini bisa mencoba nanti mendaftar di formasi ini ya. Untuk tugasnya sendiri adalah mengembangkan program pendidikan masyarakat untuk akses pendidikan berkualitas begitu. Kita lanjut, formasi yang ke-10 ini ada penyuluhan bahasa ya. Kualifikasinya, ini S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk tugasnya sendiri adalah melaksanakan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan secara edukatif. Selanjutnya untuk formasi ke-8 analis bahasa dan sastra. Untuk kualifikasinya S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sementara untuk tugasnya ini melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan terkait dengan bahasa dan juga sastra. Selanjutnya teman-teman, formasi ke-9 ini ada pengembang program pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Untuk kualifikasinya S1 Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD ya, S1 PAUD. Tugasnya adalah merancang program pengembangan PAUD dan pendidikan non-formal. Selanjutnya untuk formasi ke-10 ya teman-teman ini ada analis pengembangan PAUD dan non-formal. Kualifikasinya sama ya dengan yang tadi yaitu S1 Pendidikan Anak Usia Dini atau S1 PAUD. Tugasnya adalah menganalisis program pendidikan untuk anak usia dini dan pendidikan non-formal. Nah itu teman-teman ya 10 formasi yang bisa dicoba nanti di seleksi CPNS tahun 2025 bagi teman-teman yang memiliki latar belakang pendidikannya S1 pendidikan begitu. Nah, selanjutnya teman-teman ini ada tambahan informasi ya untuk dokumen yang perlu dipersiapkan nanti pada saat mendaftar CPNS. Diantaranya pertama adalah KTP dan juga kartu keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah ijazah dan transkrip nilai. Lalu ada pas foto, ini sesuai ketentuan ya untuk ukuran dan warna ataupun yang lainnya. Selanjutnya juga SKCK, ini jika diminta oleh instansi yang dituju. Ini memang untuk SKCK ini biasanya masing-masing instansi itu memiliki apa namanya kebijakan yang berbeda begitu ya. Makanya di sini ada catatan jika diminta begitu. Kalau nggak diminta berarti kan tidak mesti untuk mengumpulkan SKCK pada saat mendaftarnya ya. Kalau sudah lulus biasanya di instansi manapun diminta biasanya SKCK ini. Nah, teman-teman ya, itu informasi terkait dengan 10 formasi untuk yang memiliki latar belakang S1 pendidikan. Persiapkan diri dari sekarang teman-teman tertarik dengan formasi yang telah disebutkan di atas barangkali ya, teman-teman. Nah, segera mulai mempersiapkan diri untuk berkompetisi ataupun bersaing di seleksi CPNS tahun 2025. Semoga bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti seleksi CPNS 2025 nanti diberikan kemudahan ya teman-teman. Kemudian mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi lulus CPNS di tahun 2025 ini. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.